Saya akan membawakan materi tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham. Makalah ini menganalisis hubungan teoritis dan empiris antara kebijakan dividen dengan nilai ekuitas pemegang saham pada perusahaan publik. Saya akan membahas implikasi strategis dan dampaknya dalam konteks efisiensi pasar modal. Daftar isinya yang pertama itu pendahuluan dan rumusan masalah berupa gambaran umum, tujuan, dan pertanyaan inti. Yang kedua itu pembahasan teori berupa konsep dasar dan model teoritis kebijakan dividen. Yang ketiga itu adalah contoh perhitungan dan studi kasus berupa aplikasi praktis dan analisis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang keempat itu daftar pustaka berisi sumber referensi yang digunakan dalam makalah. Eh, Baiklah, yang pertama itu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu pertama, bagaimana teori keuangan menjelaskan hubungan kebijakan dividen dengan nilai ekuitas. Yang kedua itu faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dividen. Yang ketiga itu bagaimana praktik kebijakan dividen mempengaruhi harga saham dan kekayaan pemegang saham. Tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham melalui pendekatan teoritis dan studi kasus empiris. Konsep kebijakan dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbalan kepemilikan. Kebijakan dividen mencakup berbagai jenis pembayaran dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Ada tiga jenis dividen. Yang pertama itu ada dividen tunai, itu pembayaran laba dalam bentuk kas kepada pemegang saham. Yang kedua itu adalah dividen saham, yaitu pembagian saham tambahan proporsional kepada pemegang saham. Terakhir adalah dividen properti, itu pembagian aset non kas perusahaan kepada pemegang saham. Teori pengaruh dividen terhadap nilai perusahaan. Ada 4 teori. Yang pertama itu ada teori dividen tidak relevan yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller di tahun 1961, yaitu yang menyatakan bahwa dalam pasar efisien, kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena investor dapat menciptakan dividen buatan sendiri atau biasa disebut homemade dividend. Yang kedua itu ada teori bird in the hand yang dikemukakan oleh Gordon and Lindner di tahun 1963, yang menyatakan bahwa investor lebih memilih dividen tunai saat ini karena dianggap lebih pasti daripada keuntungan modal di masa depan yang tidak pasti. Yang ketiga itu adalah teori sinyal atau signaling teori, di mana dinyatakan bahwa kenaikan dividen dianggap sebagai sinyal positif dari manajemen tentang prospek dan kesehatan finansial perusahaan di masa depan. Yang keempat adalah teori client effect, yaitu perusahaan menarik kelompok investor tertentu berdasarkan preferensi mereka terhadap pembayaran dividen yang tinggi atau rendah. Faktor penentu kebijakan dividen itu dari sisi likuiditas perusahaan, itu kas yang tinggi cenderung memungkinkan pembayaran dividen yang lebih besar. Dari sisi peluang pertumbuhan perusahaan, perusahaan pada fase pertumbuhan biasanya menahan laba untuk reinvestasi, sehingga dividen cenderung rendah. Dari sisi stabilitas laba, laba yang stabil dan konsisten memungkinkan pembayaran dividen yang lebih teratur dan dapat diprediksi. Dari sisi struktur modal dan utang, itu tingkat utang yang tinggi dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen karena prioritas pembayaran utang. Dari sisi peraturan dan pembatasan hukum, ketentuan hukum seperti batasan pembagian dividen dari modal dasar mempengaruhi kebijakan dividen. Mekanisme pengaruh dividen pada nilai ekuitas. Pertama itu dampaknya pada harga saham. Pada tanggal X dividen, harga saham secara teoritis akan turun sebesar jumlah dividen per saham yang dibayarkan. Dapat dirumuskan sebagai harga X dividen itu adalah harga pasar dikurangi dengan dividen per saham. Lalu yang kedua itu pengaruh terhadap nilai ekuitas. Meskipun pembayaran dividen mengurangi laba ditahan, dividen yang konsisten dapat meningkatkan daya tarik saham di mata investor, terutama bagi klientel yang mencari penghasilan. Keseimbangan dan sinyal positif, yaitu nilai ekuitas akan optimal jika kebijakan dividen mencerminkan sinyal positif tentang prospek perusahaan dan memenuhi ekspektasi kelompok investor yang dituju. Contoh perhitungan dampak dividen pada harga saham. Contohnya itu ada pada PT XYZ, mana terdapat dividen tunai sebesar Rp500 per lembar sahamnya. Harga saham sebelum X dividen itu di harga Rp10.000. Jumlah saham investor ada 1.000 lembar saham.
Harga X dividennya itu adalah di harga 10.000 dikurang Rp500, di angka Rp9.500. Di nilai portofolio investor sebelum dividen, terdapat 1.000 lembar saham dikali Rp10.000 sama dengan Rp10 juta. Setelah dividen, yaitu kas dari dividennya yaitu 1.000 dikali Rp500 sebesar Rp500.000. Untuk nilai sahamnya 1.000 dikali 9.500 yaitu Rp9.500.000. Total portofolionya adalah Rp500.000 ditambah dengan Rp9.500.000 sehingga totalnya adalah Rp10 juta. Kesimpulannya, nilai kekayaan pemegang saham secara teoritis tidak berubah. Berikut adalah studi kasus dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada Unilever Indonesia dengan kode emiten UNVR dengan saham Bank Sentral Asia dengan kode emiten BBCA. Untuk Unilever, dividen yield di tahun 2023 itu ada di yieldnya itu di angka 3,5%. Dan untuk BBCA, yieldnya itu di 2003 di angka 1,23%. Untuk pertumbuhan laba itu untuk UNVR itu stabil di kurang lebih 5%. Dan untuk pertumbuhan laba di Bank BCA itu tinggi di angka kurang lebih 15%. Harga saham selama 5 tahun terakhir itu untuk perusahaan Unilever itu kurang lebih kenaikannya itu 25%, sedangkan untuk Bank BCA itu kenaikannya 120%. Analisisnya itu UNVR dengan dividen tinggi menarik investor konservatif, namun pertumbuhan harga sahamnya lebih lambat. Sebaliknya, BBCA dengan dividen moderat menunjukkan apresiasi saham signifikan karena reinvestasi laba mendorong ekspansi bisnis. Implikasinya, dividen tinggi tidak selalu meningkatkan nilai ekuitas jika menghambat pertumbuhan dan inovasi jangka panjang perusahaan. Simulasi kebijakan dividen dan nilai saham. Contohnya itu di perusahaan A, dividennya itu 70%, dengan komposisi laba bersihnya itu Rp100 miliar, dividennya Rp70 miliar, laba ditahan Rp30 miliar, pertumbuhan labanya 5% per tahun, dengan price earning ratio itu 20 kali, nilai pasar tahun 5 tahun berikutnya itu ada di kisaran angka Rp127,6 miliar dikali 20 di angka 2.552 miliar. Sedangkan di perusahaan B dengan dividen 30%, laba bersihnya sama di angka 100 miliar, dividen 30 miliar, laba ditahan 70 miliar, pertumbuhan labanya 10% per tahun, price earning ratio-nya juga di 20 kali, nilai pasar tahun kelima itu di angka 161,1 miliar kali 20 di angka 3.222 miliar. Kesimpulannya, kebijakan dividen yang lebih rendah namun disertai dengan reinvestasi laba yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham dalam jangka panjang melalui pertumbuhan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.